Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan materi kami tentang kebijakan negara dalam perdagangan internasional. Dalam kelompok ini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Rita Novitasari. Yang kedua, Andi Jumriani. Yang ketiga, Puspita Lestari. Yang keempat, Dewi. Yang kelima, Peggy Irawan. Adapun agenda yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, apa saja kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, tujuan kebijakan perdagangan internasional. Saya akan membahas yang pertama, pengertian kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Perdagangan internasional harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang matang, karena hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab itulah diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam perdagangan internasional. Materi yang selanjutnya akan dibawa oleh teman saya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu apa saja kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seiring dengan adanya arus globalisasi yang menjadikan antar negara satu dan lainnya semakin terbuka, maka kebijakan-kebijakan perdagangan ini akan berkembang sehingga ada lagi batasan-batasan negara. Yang kedua ada kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan ini yaitu sebuah kebijakan yang perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang beredar di dalam negeri. Kebijakan perdagangan proteksionis ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada kebijakan kota. Kebijakan ini yaitu kebijakan yang membatasi jumlah keluar masuknya barang pada suatu negara dan negara lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kebijakan ini mengatur kebijakan impor. Kebijakan impor yaitu membatasi komoditi barang yang akan diimpor dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Sedangkan kebijakan ekspor itu membatasi jumlah barang yang akan diekspor dengan tujuan menjamin ketersediaan dan kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, penetapan tarif atau bea masuk. Kebijakan penetapan tarif adalah suatu kebijakan yang menentukan bea impor tinggi terhadap barang impor, yang bertujuan ketika barang tersebut masuk dalam negeri akan lebih mahal. Sedangkan barang-barang dalam negeri yang sejenis mampu bersaing dengan kualitas yang sama, namun dengan harga yang lebih jelas. Intinya bahwa kebijakan tarif ini bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Noviaranti, Stambuk C201-18339. Di sini saya akan menjelaskan tentang C, kebijakan penentuan subsidi. Subsidi adalah sebuah tunjangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor sehingga harga dari produk perusahaan tersebut mampu bersaing dengan barang luar negeri. Kebijakan subsidi merupakan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap industri dalam negeri yang berbentuk modal seperti mesin, keringanan pajak, tenaga ahli, peralatan, pengembalian pajak, kredit, juga subsidi yang dapat menambah konsumsi dalam negeri dan menjual dengan harga yang murah. D. Premi. Premi bisa diartikan sebagai hadiah atau penambahan dana yang berupa uang dan diberikan kepada produsen yang sukses dalam mencapai target produksi yang sudah ditentukan pemerintah dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi.
Tujuan diadakannya premi ini adalah sebagai pemicu terhadap industri-industri lain agar menghasilkan produk-produk berkualitas negeri sendiri. Larangan ekspor. Pengertian larangan ekspor adalah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor yang tidak dilandasi berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, atau kebijakan model ini hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Larangan impor. Kebijakan impor ini merupakan kebijakan pemerintah yang diambil sebagai pelindung industri yang baru dalam negeri atau bisa juga untuk menghemat devisa. Karena apabila biaya ekspor lebih rendah dibandingkan biaya impor, maka akan mempengaruhi devisa negara. Contohnya, larangan impor pakaian bekas dan obat-obatan yang bisa membahayakan bagi kesehatan. Diskriminasi harga. Pengertian diskriminasi harga adalah pengaturan harga yang berbeda antar negara atau dua pasar yang berbeda atau yang sama. Tujuannya adalah untuk memantau harga jual dan beli sehingga dapat diketahui elastisitas permintaan dan memaksimalisasi keuntungan. Di sisi lain, hal tersebut juga dapat menekan negara tertentu untuk menurunkan harga. Political dumping. Kebijakan ini merupakan kebijakan diskriminasi harga internasional dengan menetapkan harga yang lebih rendah untuk barang luar negeri dan menurunkan harga untuk penjualan dalam negeri. Tujuannya adalah untuk memperluas dan menguasai pasar dengan mudah. Dalam hal ini, Cina berada di garis terdepan. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Autarki. Autarki merupakan cara untuk menghindari pengaruh negara lain dengan berbagai cara, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik dan militer. Kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan salah satu kebijakan yang diambil dengan menciptakan kesejahteraan dan menyelenggarakan perdagangan internasional, maka akan diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari peminatan suatu produksi dan peningkatan tingkat konsumsi masyarakat di suatu negara. Kemudian proteksi atau perlindungan, di mana penerapan kebijakan ekonomi internasional mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh dan melindungi perusahaan baru serta memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari pesaing barang impor. Pada dasarnya untuk perlindungan dalam perdagangan ini yaitu kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping. Kemudian keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan neraca pembayaran merupakan tujuan dari ditetapkannya kebijakan ekonomi internasional. Karena pada dasarnya kebijakan ekonomi internasional akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Kemudian yang terakhir, pembangunan ekonomi. Terjadinya pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan ekonomi internasional. Perlu diketahui bahwa ketika suatu negara mengalami pembangunan ekonomi yang baik dan merata, maka ia menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat terjamin. Nah, untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan, maka perlu ditetapkan kebijakan antara lain. Yang pertama, melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri, terkhusus pada industri yang masih dalam masa awal perjalanannya. Kemudian yang kedua, menekan jumlah barang impor atau tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak ekspor.